Kita absen dulu Abdil. Hadir Bu. Agnes Sida. Agus Setiawan. Hadir Bu. Dan Yohanes Bakri. Hadir Bu. Hadir semua ya. Belajar? Sudah. Ya, baik. Ibu akan menyampaikan beberapa kesepakatan kita selama kita belajar. Yang pertama apa? Yang pertama jangan ribut. Yang kedua apa? Ya, jangan mengganggu teman. Yang ketiga apa? Jangan tidur di kelas. Kemudian yang keempat apa? Ya, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Dan bersemangat supaya kalian tidak tegang, itu maksudnya. Silakan satu orang pimpin untuk bersemangat. Semangat. Kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Ada yang masih ingat apa sih kegiatan produksi itu? Ayo, siapa yang masih ingat pengertian atau apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ternyata kalian masih ingat. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan ekonomi yang kedua yaitu apa? Kegiatan distribusi. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan kita mempelajari kegiatan distribusi yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menganalisa kegiatan distribusi. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menyebutkan, kemudian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa cara-cara yang dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Silakan membimbing ibu menempelkan gambar ini di papan. Nah, kalian bisa melihat itu ada gambar ya. Ada gambar. Yang pertama itu gambar apa? Yang bagian atas. Yang ini. Bukunkah itu? Gambar apa? Gambar mobil. Mobil lagi apa di situ? Lagi jalan ya, lagi ngangkut barang. Jadi mobil itu lagi ngangkut barang. Itu salah satu contoh kegiatan distribusi. Jadi mobil itu ngangkut barang, dia ngangkut barangnya dari produsen dibawa ke grosir atau pedagang besar. Kemudian yang kedua itu adalah penjual atau pedagang. Kalian perhatikan. Itu ada dua gambar. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan barang jika tidak ada penjual? Bagaimana kita bisa mendapatkan barang? Coba. Kalau tidak ada penjual. Hah? Ayo. Bisa tidak? Tidak bisa? Tidak bisa. Kita kan tidak bisa membuat contoh sabun rinso. Bisa kita membuatnya? Bisa. Kita tidak bisa mendapatkan barang yang menjadi pembuat kebutuhan kita kalau tidak ada penjual. Kalau tidak ada kegiatan distribusi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa orang melakukan kegiatan jual beli? Mengapa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan itu menyediakan barang yang menjadi kebutuhan manusia. Dan konsumennya membeli. Kalian perhatikan. Kalian bisa bayangkan kalau tidak ada penjualnya ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja kelompok. Nanti kalian kerjakan secara bersama-sama, diskusikan dengan kelompok
distribusi juga akan ada yang menilai aktif, tidak aktifnya kalian kemudian penyelesaian materi dan lain sebagainya itu ibu nilai ya. Kemudian selanjutnya juga ibu akan menempelkan gambar. Silakan satu orang. Baik, jadi ada beberapa gambar dan dipastikan kalian bisa mengamati gambar. Sedikit ibu menyampaikan materi tentang hari ini yaitu kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini salah satu kegiatan apa? Menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, kalian perhatikan dalam penyaluran ini agar barang bisa sampai kepada konsumen, ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama apa? Distribusi apa? Iya, yang pertama distribusi langsung. Kalian bisa melihat itu contoh. Yang pertama ini contoh distribusi langsung. Kalian bisa melihat apa itu, gambar apa itu? Menjual apa? Menjual bakso. Nah, tukang bakso ini menjual baksonya dengan cara berkeliling kampung. Ini salah satu contoh distribusi langsung. Contoh lain selain itu, kalian perhatikan tidak usah jauh. Ini Mama Leo ini suka buat kue. Ini yang ada di sekitar kita. Mama Leo suka jual kue. Kemudian kuenya dia distribusikan langsung, yaitu dengan cara apa? Dia menjualnya di warung dia sendiri. Nah, itu contoh yang ada di sekitar kita. Atau yang sering ada kalian perhatikan, yang biasanya di sini kan banyak sekali yang suka menanam sayur-sayuran. Nah, kemudian mereka menanam di bukit, kemudian setelah itu dipanen mereka, kemudian mereka jual langsung dengan cara berkeliling kampung. Itu salah satu contoh distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung kalian bisa melihat contoh yang kedua itu, gambar yang kedua itu apa? Sales ya, sedang apa dia menawarkan bukunya kepada konsumen. Nah, sales ini bukan orang yang apa? Bukan orang yang membuat atau mengarang buku itu. Jadi dia itu salah satu contoh distribusi semi langsung. Dia membantu, kalau perhatikan, menawarkan kepada konsumen ya. Ini salah satu, tapi masih ada contoh lain yang ada di sekitar kita, yaitu misalnya si Rosa dia membuat kue. Nah, Rosa ini membuat kue subuhnya. Kemudian setelah itu dia titipkan ke warung Mama Anda ya, untuk dijual di situ. Dia menitipkan di situ karena dia sudah percaya kepada warung Mama Anda untuk mendistribusikan kue yang sudah dibuat oleh Rosa. Kalau perhatikan, itu salah satu contoh distribusi semi langsung. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, apa di situ? Pedagang besar atau itu adalah grosir. Nah, kalau untuk distribusi tidak langsung ini, ada perhatikan dari produsen, kemudian dia berpindah tangan ke pedagang besar, berpindah lagi ke pedagang kecil, baru bisa sampai kepada konsumen. Jadi sudah melalui beberapa tahapan. Jadi penyaluran barang itu dia melalui perantara, melalui pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, kemudian bisa baru sampai kepada konsumen. Itu contohnya grosir. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan kalian sekarang membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Gunting nanti ada lainnya juga gunting ya. Silakan nanti kalau belum jelas untuk pengerjaannya di sini, silakan kalian bertanya ya. Kalian kan membuat apa? Membuat iya briefing. Kalian beri penjelasan sesuai dengan apa? Sesuai dengan gambar
gambar. Ya. Ya, kegiatan distribusi pendakian listrik. Ini tanggapan. Kedua kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Ada kelompok empat? Oh, sudah semua. Ini presentasikan kelompok satu. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Pada membaca, saya persilakan. Sendiri pembacanya ya. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi adalah kegiatan penelitian. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi kepada konsumen yang menyalurkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan menyalurkan gas LPG juga program di daerah kami tidak lancar, padahal kita tahu bahwa gas LPG sangat disalurkan masyarakat terutama dalam kegiatan rumah tangga. Akibatnya masyarakat kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Ketika distributor datang membawa gas LPG, masyarakat akan saling berebutan untuk antri mendapatkan gas LPG 3 kg. Walaupun harga gas melonjak naik menjadi Rp60.000, hal tersebut hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ekonominya tinggi, sementara masyarakat yang ekonomi rendah tidak mampu membeli gas dengan harga yang tinggi karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Solusinya bagi masyarakat yang ekonominya rendah adalah: 1. Masyarakat mencari kayu dan menggunakan kayu bakar untuk memasak. 2. Masyarakat menghadapi pohon karet untuk mendapatkan. Teman-teman ada pertanyaan? Saya persilakan. Kenapa barang yang disalurkan harus dekat dengan masyarakat? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3, barang yang disalurkan harus dekat dengan masyarakat agar masyarakat membutuhkan barang tersebut tidak kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan mereka. Apakah masih ada? Nampaknya belum ada. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok satu ya. Baik, sekarang kelompok 2, silakan kalian presentasikan. Kalian membuat apa? Mapping ya, yaitu tentang kegiatan distribusi ya. Ini ya hasil kerja kalian ya. Silakan kalian presentasikan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi pembaca, saya silakan. Kami tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa yang berasal dari produsen kepada konsumen. Ini gambarnya. Tujuan distribusi adalah: 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar barang produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar produktivitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi ada 3 cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Yang pertama, distribusi langsung.
langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang besar, produsen kepada kecil yang pedagang kecil yang bertindak sebagai sekian dan terima kasih dari hasil diskusi kami. Ini hasil kelompok dari membuat mapping ya. Ini membuat mappingnya. Ini sudah mereka publikasikan. Baik, kita kasih upload untuk kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil analisis dari kelompok 3. Hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan gambar kegiatan distribusi. Bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena manusia selalu memerlukan barang yang didistribusikan. Jadi kegiatan distribusi merupakan kegiatan menjualkan barang yang mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang memerlukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Baik, teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Jelaskan seperti apa penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ada yang masih ingin bertanya? Baik, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyaluran barang melalui pedagang yang merupakan bagian dari produsen adalah penyaluran yang sudah ditunjuk oleh produsen untuk menjual suatu barang supaya sampai kepada konsumen. Contoh, penjualan melalui sales, penjualan demo langsung produknya ke toko tujuan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Konsumen biasa beralih ke produk lain yang penyalurannya lancar. Jika barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sulit didapat dan stok barangnya sering tidak ada, sehingga ketika konsumen membutuhkan barang tersebut dan barang tersebut tidak ada, maka konsumen karena membeli barang lain yang manfaatnya sama walau berbeda produk. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4 ini membuat mapping tentang kegiatan distribusi. Silakan presentasikan ya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara. Penjelasan gambar di samping, tukang bakso menjual baksonya kepada konsumen dengan cara berkeliling kampung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah distribusi barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara. Penjelasan gambar di samping, Sales sedang menawarkan buku yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui grosir dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Penjelasan gambar di samping, pedagang besar atau grosir menjual barang, berbagai barang, misalnya makanan, obat-obatan, peralatan listrik, tekstil, dan lain-lain. Baik, inilah diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Kita
tentunya untuk membagikan hasil karya mereka, yaitu membuat retail. Ini luar biasa ya, hasil karya mereka ya, bagus deh diperhatikan ya. Kemudian ada gambarnya, kemudian ada juga penjelasannya ya. Ibu akan menyampaikan yaitu tentang materi yang sudah kalian pelajari. Sebutkan 3 cara yang dilakukan dalam agar barang yang dihasilkan oleh produsen itu bisa sampai ke konsumen atau bisa sampai kepada masyarakat. Ayo, ya silakan penulis. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga mengalirkan langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Ya, itu ada 3 cara ya. Jadi kalian sudah memahami. Sekarang ibu mau nanya, sebutkan 4 tujuan distribusi. Ayo, kelompok yang belum. Silakan kelompok. Ya, 2. Berarti ini menyebutkan 2 saja. Yang kelompok 1 menyebutkan 2 saja. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produk kedua agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ya, sekarang kelompok 2. Ayo sebutkan 2. Yang pertama, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang kedua, agar kontinuitas produk terjamin. Ya. Jadi ada 4 tujuan kegiatan distribusi. Jadi yang pertama, tujuan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, agar hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Dan yang ketiga, ya, kebutuhan akan barang atau jasa terpenuhi, kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat yaitu agar kontinuitas produksi terjamin. Ya, agar kontinuitas produksi terjamin maksudnya agar kegiatan produksi itu bisa berkelanjutan atau berkesinambungan, itu maksudnya. Silakan kalian kembali ke kursi masing-masing. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau juga bisa dikatakan apa, usaha menambah nilai guna suatu barang. Jadi bisa dikatakan usaha menambah nilai guna, bukan hanya menyalurkan saja, supaya apa, hasil produksi itu bermanfaat, bisa kita gunakan. Jadi ketika barang itu tidak didistribusikan, barang itu tidak akan bermanfaat. Kalian bisa bayangkan kalau dia menumpuk terus di tempat pembuatannya, tidak disalurkan, apakah itu bermanfaat? Ya. Jadi kegiatan intinya, kegiatan distribusi ini sangat penting, terutama dalam apa? Mengapa dia penting? Mengapa kegiatan distribusi ini tadi penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang lain untuk menyediakan apa? Barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi sudah disampaikan, jika tidak ada kegiatan distribusi, jika tidak ada apa penjual, kalian bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang. Contoh saja, buku aja. Kalian itu kan sebagai seorang pelajar, kalian memerlukan buku, pulpen. Nah, ini bisa tidak kalian membuatnya? Kalian membeli dari toko. Nah, kalau tidak dijualkan bagaimana? Makanya kegiatan distribusi ini sangat penting karena dia menyediakan kebutuhan yang menjadi apa? Menyediakan barang kebutuhan manusia. Nah, supaya barang yang dihasilkan oleh produsen atau hasil dari kegiatan produksi ini bisa sampai kepada kita ini salah satu konsumen. Jadi ada cara yang dilakukan. Yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kegiatan
Yang pertama yaitu dengan distribusi langsung. Jadi distribusi langsung itu dia menyalurkan barang itu dari produsen itu langsung kepada konsumen. Tidak melalui perantara lagi, tidak melalui orang lain. Langsung dia sendiri yang mendistribusikan. Itu biasanya barang-barang yang didistribusikan biasanya barang yang tidak tahan lama. Contoh kue, sayur-sayuran. Itu biasanya di sini contoh kalian bisa melihat seringkali ada yang jualan keliling yang menjual sayur. Dia sendiri yang menghasilkan menanam, memanen, kemudian dia jual langsung kepada konsumen dengan cara dia keliling-keliling tadi. Nah itu salah satu distribusi semi langsung. Nah kalau distribusi semi langsung, penyaluran barang atau jasa itu melalui perantara, melalui orang yang ditunjuk khusus. Contoh misalnya sales tadi, atau contoh di sini sudah ibu sampaikan Rosa membuat kue tadi, kemudian dia titipkan di warung mama Anda. Kemudian yang ketiga distribusi tidak langsung. Nah distribusi tidak langsung ini dia melalui, kalau perhatikan, jadi biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya yang melakukan ini, yang modalnya besar ya. Jadi penyaluran barang ini dari tangan ke tangan sehingga sampai kepada konsumen. Mulai dari produsen, pedagang besar, ke pedagang kecil, kemudian pedagang ecer, kemudian akhirnya sampai kepada konsumen. Contoh Pak Tuan itu salah satu pedagang ecer. Dia membeli barang dalam jumlah besar dan produsen membeli barang dalam jumlah besar, nanti dijual lagi kepada pedagang kecil. Penjualnya tidak satu-satu, tidak ecer lagi, tetapi dia menjual dengan apa? Banyak. Jadi mungkin selama kita melakukan pembelajaran mungkin ada yang akan Anda ungkapkan ya. Silakan kalian mengisi lembar refleksi peserta didik dengan jujur. Di sini ada, tinggal kalian centang saja sesuai dengan perintah yang ada di situ ya. Kita akan melanjutkan yaitu kegiatan apa? Kegiatan ekonomi yang terakhir, kegiatan konsumsi ya. Jadi silakan kalian nanti pelajari di rumah, kalian baca-baca. Akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan laguan Membela negara kita. Agustus tahun 45